Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta Al-Iman, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan taufik, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu agama. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan senantiasa kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang penyakit-penyakit lisan atau kesalahan-kesalahan lisan, atau juga bisa dikatakan dosa-dosa lisan. Pembahasan ini masih kita ambil dari sebuah kitab, yaitu Afatul Lisan fi Daw'il Kitabi was Sunnah, kesalahan-kesalahan lisan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali Al-Qahtani. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang banyak. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah, pada pembahasan yang sebelumnya kita telah membahas beberapa penyakit-penyakit lisan atau dosa-dosa lisan. Kita sudah membahas tentang ghibah, yang menggunjing, ngerasani, kemudian berdusta, kemudian bersumpah palsu, kemudian berkata tentang agama tanpa ilmu, ya, kemudian meratapi mayit, kemudian mencela masa atau waktu, dan penyakit-penyakit lisan yang lain yang telah kita bahas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa-dosa lisan dan dosa-dosa yang lain. Adapun pertemuan kita sore hari ini, kita akan membahas salah satu dosa lisan atau penyakit lisan, yaitu larangan berlebih-lebihan dalam memuji. Larangan berlebih-lebihan dalam memuji orang lain atau memuji diri sendiri. Dalam pembahasan ini, penulis beliau membawakan beberapa hadis Nabi SAW, ya, yang tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya pujian dan celaan. Terkadang ada orang-orang yang memuji, terkadang ada orang yang mencela, ya, baik itu dengan lisan ataupun dengan tulisan. Yang perlu kita hadirkan dalam benak kita, yang perlu kita sadari, bahwasanya pujian itu adalah ujian. Ya, pujian itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipuji, maka jangan langsung kita merasa bangga. Jangan langsung kita merasa tinggi kepala.
Jangan langsung kita merasa ujub atau sombong atau yang semisalnya. Ya, karena orang memuji kita itu mereka tidak tahu isi hati kita. Orang memuji kita itu karena mereka menilai secara zahir. Mereka menilai penampilan kita, retorika kita. Mereka menilai apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka. Adapun isi hati kita, mereka tidak tahu. Ya. Apakah kita ikhlas atau tidak? Apakah kita ujub atau tidak? Apakah kita dalam beribadah itu benar-benar murni hanya untuk Allah atau masih ingin tujuan-tujuan yang lain? Ini manusia tidak tahu. Ya. Sehingga di saat ada pujian yang sampai di telinga kita, atau ada pujian yang kita baca dengan kedua mata kita, jangan langsung kita bangga diri. Ya. Di sini pembahasannya adalah larangan berlebih-lebihan dalam memuji. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, an Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Qala, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, asna rajulun ala rajulin indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seseorang memuji orang lain. Jadi ada dua orang. Ada dua orang, si A memuji si B. Dan si A dan si B ini sedang berada di sisi Nabi SAW. Jadi Nabi ada waktu itu. Rasul SAW melihat dua orang ini, si A dan si B. Si A ini memuji kepada si B. Ya asna rajulun ala rajulin indan nabiyyi SAW. Ada seseorang memuji temannya, ya katakanlah si A, si B, si A memuji si B di hadapan Nabi SAW. Maka Rasulullah bersabda SAW, wailak, celaka engkau. Jadi Rasulullah mengatakan bersabda kepada orang yang memuji tadi, memuji temannya, wailak, celaka engkau. Qata'ta unuka sahibik, engkau telah memutus leher saudaramu. Ya, qata'ta unuka sahibik, engkau telah memutus leher saudaramu. Beliau mengurangi beberapa kali. Ya, Rasul SAW mengulangi ucapan beliau beberapa kali. Summa qala, kemudian Rasul SAW bersabda, man kana minkum madihan akhahu la mahalata falyakul ahsibu fulanan wallahu hasibuh wala uzaki ala Allahi ahada ahsibuhu kada wa kada wa in kana ya'lamu dhalika minhu. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi. Kalau seseorang itu hendak memuji orang lain, fa man kana minkum madihan akhahu, kalau seseorang itu mau memuji saudaranya, kalau seseorang itu hendak memuji temannya, memuji keluarganya, memuji salah satu anggota keluarganya misalnya, man kana minkum madihan akhahu la mahalata, kalau seseorang itu butuh untuk memberikan pujian, falyakul, maka hendaklah dia mengatakan ahsibu fulanan, aku mengira orang ini begini. Ya. Aku menyangka orang ini dia ahli ibadah. Aku mengira orang ini orang yang rajin ke majelis ilmu. Aku mengira orang ini adalah orang yang dermawan. Wallahu hasibuh. Dan Allah yang maha tahu tentang orang ini. Dan Allah yang maha tahu dan paling tahu tentang orang tersebut. Wala uzaki ala Allahi ahada. Dan aku tidak mensucikan seseorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahsibhu kata, aku hanya mengira yang aku tahu tentang orang ini begini. Ya, in kana ya'lamu dzalika minhu. Kalau memang kita tahu tentang orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, tentunya hadis yang sahih. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, memberikan nasihat. Kalau seseorang itu memuji temannya, ya, misalnya temannya itu baik, suka nolong,
temannya itu rajin dalam beribadah, temannya itu pintar, ya, atau yang semisalnya, maka seolah-olah orang yang memuji temannya tadi dia telah memotong leher temannya, ya, telah membinasakan, menjerumuskan orang tadi, ya, menjerumuskan orang tersebut. Sampai Nabi SAW mengulangi sabda beliau, qata'ta unuqa sahibik, engkau telah memotong leher saudaramu. Ya. Jadi Rasul SAW memberikan perumpamaan, memberikan permisalan, kalau orang itu memuji orang lain, ya, memuji orang lain, kemudian pujiannya itu berlebih-lebihan, bahkan pujian yang disampaikan itu tidak ada pada orang tersebut, maka orang ini yang memuji ini telah menjerumuskan saudaranya dalam kehancuran. Bisa jadi dia sombong, bisa jadi dia semakin membanggakan dirinya, meremehkan orang lain, atau yang semisalnya. Sehingga kalau kita mau memuji orang lain, maka hendaknya kita melakukan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Aku pendapatku terhadap orang ini, ya, bahwasanya orang ini begini, orang ini misalnya dia rajin ibadah, dia rajin puasa sunnah, dia berbakti sama orang tuanya. Itu yang saya tahu. Ahsibuhu fulanan. Aku menyangka, aku mengira orang ini begini. Wallahu hasibuh. Dan Allah yang Maha tahu tentang orang tersebut. Ya. Jadi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menilai orang, kita memberikan pujian kepada orang. Ya. Karena itu menurut apa yang kita tahu. Ya. Maka kita mengatakan wallahu hasibuh, dan Allah yang Maha tahu tentang orang ini. Wala uzaki 'alallahi ahada, dan aku tidak mensucikan seseorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu solusi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau memang kita butuh memberikan pujian kepada orang. Atau misalnya kita ditanya sama orang. Ya. Misalnya kita ada orang datang kepada kita. Bagaimana pendapatmu tentang si fulan? Ya. Atau misalnya bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Yang saya tahu tentang orang ini begini. Ya. Dan Allah yang Maha tahu dan paling tahu tentang orang tersebut. Ya. Jadi menilai orang, termasuk memuji orang itu sesuai dengan pengetahuan kita. Ya. Sesuai dengan apa yang kita lihat dalam perilakunya sehari-hari, sesuai yang kita lihat dari tulisan-tulisannya di media sosial misalnya. Adapun pengetahuan kita terbatas. Kita yakini bahwasanya penilaian kita, pengetahuan kita itu sangat-sangat terbatas. Ya. Dan kita meyakini hanya Allah yang Maha tahu terhadap diri seseorang, termasuk diri kita sendiri. Allah yang paling tahu dan Allah Maha tahu. Ya, kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yusni ala rajulin wa yutrihi fi madhihi. Pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seseorang memuji orang lain. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar secara langsung dengan telinga beliau ada orang memuji saudaranya. Ya, dengan pujian yang berlebihan. Ya. Pujian yang enggak sewajarnya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang memuji tadi, yang dengan pujian berlebihan, ahlaktum, engkau telah membinasakan. Qata'tum dohrar rajul, engkau telah mematahkan punggung orang tersebut. Ya. Jadi di sini Nabi SAW langsung melarang, langsung memberikan peringatan kepada orang yang bersangkutan yang memuji saudaranya, memuji temannya secara berlebihan, yang melampaui batas. Ya. Dilarang oleh Nabi, ahlaktum, engkau telah membinasakan orang tadi. Engkau telah membinasakan saudaramu. Engkau telah mematahkan punggungnya. Kalau yang di hadis yang pertama, engkau telah memotong lehernya. Kalau di hadis yang kedua ini, qata'tum dohrar rajul,
engkau telah mematahkan punggungnya. Ya. Jadi dua hadis ini, dan tentunya ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita dilarang seseorang memuji saudaranya, memuji temannya atau siapapun dengan pujian yang melampaui batas. Pujian yang berlebihan. Entah itu dengan lisan, dengan ucapan, dengan kata-kata atau dengan tulisan. Ya. Kemudian di sini seorang ulama, seorang ahli ilmu yang bernama Ibnu Battal. Qala Ibnu Battal, hasilun nahyi anna man afrata fi madhin akhar bima laysa fihi lam ya'man 'alal mamduhi al-ujuba lidhannihi annahu bidalkal manzilati farubbama dayya al-amal wal izdiyad min al-khair ittikalan 'ala ma wusifa bihi walidhalika ta'awwala al-ulama fil hadis uhsu fi wujuhil madakhinat turab annal murada man yamdahun nas fi wujuhim bil batil. Jadi di sini memuji orang berlebihan itu ada dua gambaran. Supaya kita lebih paham, memuji orang lain, memuji pihak lain dengan berlebihan itu ada dua gambaran. Gambaran yang pertama, pujian berlebihan dalam arti tidak ada pujian tersebut dalam diri orang yang dipuji. Asal memuji atau serampangan dalam memuji. Ya. Atau pujian yang dibumbui dengan kebohongan. Atau pujian yang direkayasa. Ya. Misalnya kita memuji orang lain, orang ini dermawan. Ya, suka sedekah. Padahal orang ini bukan orang yang dermawan, bahkan dia orang yang pelit. Ya, ini namanya pujian dikatakan berlebihan karena kita memuji orang yang orang ini tidak sesuai dengan kenyataan. Kita tahu orang ini pelit. Kita tahu orang ini tuh bakhil. Kalau orang Jawa mengatakan medit gitu ya. Tapi justru malah kita memuji orang ini orang yang dermawan, Masya Allah, orang ini orang yang orang yang suka ringan tangan, suka membantu. Kalau ada bencana dia cepat-cepat untuk membantu sedekah. Padahal orang yang kita puji itu sebaliknya. Ya, ini termasuk yang dilarang, memuji orang lain dengan yang tidak ada pada orang tersebut. Dan ini pujian yang palsu. Dan ini juga termasuk kedustaan. Ya. Ini termasuk yang pertama berlebihan dalam memuji. Yang kedua adalah kedustaan. Kita berbohong. Ya. Justru kita berbohong kepada orang lain bahwasanya orang ini adalah orang yang dermawan padahal dia bukan orang yang dermawan. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, pujian yang berlebihan itu bisa membahayakan orang yang kita puji karena orang yang dipuji tidak selamat dari sikap ujub, bangga terhadap dirinya, ya, atau dia menjadi terlalu GR. Kalau orang ya bahasa yang tersebar itu orang itu GR atau yang semisalnya ya. Dengan pujian tersebut, dia menyangka bahwasanya dirinya telah memiliki sifat yang telah disebutkan dalam pujian tersebut. Ya. Sehingga pada akhirnya dia tidak mau lagi beramal, tidak mau lagi berbuat kebaikan karena merasa puas dengan pujian yang dia terima. Ya, misalnya begini. Orang yang berlebihan dalam memuji, misalnya ada orang, kita punya teman. Ya. Dia rajin ke majelis taklim, ke pengajian. Rajin ikut muhadharah, ya. Dan kita tahu, dan memang orang ini benar-benar dia rajin menuntut ilmu, ya. Kemudian kita puji dia, Masya Allah orang ini kalau dia datang ke pengajian dia duduknya paling depan, ya. Dia selalu mencatat apa yang disampaikan oleh ustadz. Catatannya banyak, bukunya catatannya itu rapi, ya. Kemudian orang yang dipuji merasa dirinya ujub. Wah, saya memang betul apa yang dia mungkin dalam hati ya, benar yang dikatakan orang ini. Saya sudah mungkin puluhan tahun, bertahun-tahun saya menuntut ilmu. Saya jarang absen. Kalau saya menuntut ilmu, saya duduk di depan, dekat sama ustadz. Bahkan saya akrab sama ustadz. Wah, ini orang ini jadi ujub, bangga dengan dirinya. Ya, bahkan sampai dengan taraf orang ini meremehkan orang lain. Wah, siapa sih orang ini? Jarang ke pengajian. Alasannya sibuk. Ya ini kan
membahayakan orang yang kita puji. Ya. Siapa yang bisa selamat dari ujub? Siapa yang bisa menjamin dirinya selamat dari membanggakan diri? Siapa yang menjamin dirinya bisa selamat dari kesombongan? Siapa yang menjamin dirinya selamat dari riya? Tidak ada yang bisa menjamin. Kita ini manusia biasa. Ya. Hati kita itu lemah, para pecinta iman. Hati ini lemah. Ya. Hati ini lemah. Dan sifat dasarnya manusia, tabiatnya manusia itu memang suka dipuji. Itu harus kita perhatikan. Suka, yang namanya pujian itu suka. Walaupun pujian itu palsu, orang itu sudah senang dipuji. Terkadang kalau kita ngasih hadiah, kemudian kita ngasih hadiah uang itu palsu, orang ini akan marah. Ngasih hadiah kok uang palsu. Tapi kalau kita memuji orang lain dengan pujian-pujian palsu, orang itu nggak marah biasanya. Orang itu malah senang, malah GR, malah baper, ya, malah cerita ke sana kemari. Padahal pujian itu pujian yang cuma rekayasa, pujian yang basa-basi, yang tidak ada tidak ada wujudnya dalam diri orang tadi. Ya, ini diantara jadi dua gambaran berlebih-lebihan dalam memuji pihak lain itu bisa memuji orang tersebut dengan yang tidak ada pada diri orang tadi. Atau memuji orang tersebut dengan sifat yang ada pada diri orang tersebut tapi kita lebih-lebihkan. Kita bumbu-bumbui, ya. Kita tambahkan ini dan itu. Ya, supaya orang ini benar-benar terlihat sosok yang sempurna. Ya, padahal nggak ada manusia itu yang memiliki kesempurnaan. Kesempurnaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha menciptakan. Ya. Adapun manusia maka banyak sekali kekurangan dan aib. Ya. Kemudian di sini penulis mengatakan wa an Hammam ibn al-Haris anna rajulan ja'ala yamdahu Utsman radhiyallahu anhu fa amidal miqdadu fa fajasa ala rukbatayhi wa kana rajulan dakhman faja'ala yahsu fi wajhi al-hasba. Ya. Suatu saat ada seseorang memuji Utsman radhiyallahu anhu. Suatu saat ada seseorang memuji Utsman radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, ya, menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang khulafa ar-rasyidin. Salah seorang yang dijamin surga, Utsman bin Affan. Ada seseorang memuji Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian tiba fa'amidal Miqdad, ada seseorang yang namanya Miqdad, ya, menemui orang tersebut yang sedang memuji Utsman tadi. Dan melemparkan kepada orang tersebut semacam tanah, ya, atau debu. Faqala lahu Utsman, kemudian Utsman berkata kepada orang tadi, kenapa engkau melemparkan kepada mulut orang tadi itu debu? Ya. Jadi Utsman itu ada di majelis itu. Ada orang misalnya si A memuji Utsman. Kemudian ada orang yang ketiga itu mengambil tanah atau debu dilemparkan kepada si A tadi yang sedang memuji Utsman. Masya'nuka, kemudian Utsman mengatakan, apa urusanmu sampai engkau melakukan hal itu? Faqala, maka laki-laki itu berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumul maddakhin, ya, fahsu fi wujuhihim at-turab. Kalau kalian melihat orang-orang yang suka memuji dengan pujian yang berlebihan, fahsu fi wujuhihim atur, maka lemparkan ke wajah orang tadi itu debu atau tanah, ya. Wa fi riwayatin al-Miqdad adan umirna amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuhsi fi wujuhil maddahin at-turab. Kami, Miqdad, ya, seorang sahabat ini berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nuhsi fi wujuhil maddahin at-turab. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk melemparkan ke wajah orang-orang yang suka memuji dengan pujian palsu, dengan pujian berlebihan, itu tanah, ya. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi ini tadi di antara hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk, memberikan berita kepada kita tentang dilarangnya
memuji yang berlebihan kepada pihak lain. Ya, memuji yang berlebihan kepada pihak lain. Kemudian berikutnya, para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu dilarang, terutama khususnya dalam masalah ibadah. Ya. Dalam masalah ibadah, baik itu ibadahnya orang lain atau ibadah kita sendiri. Ya. Jadi dalam masalah ibadah itu janganlah kita memuji ibadahnya orang lain, apalagi memuji ibadah kita sendiri. Ya. Karena kalau kita memuji ibadahnya orang lain, misalnya, maka dikhawatirkan orang itu tadi, sebagaimana yang kita singgung tadi, orang itu tidak selamat dari ujub, tidak selamat dari penyakit sombong misalnya. Ini masalah ibadah. Ibadah itu kan banyak. Ya, ibadah ini ya sholat, ya zakat, ya sedekah, berbakti sama orang tua, menyambung silaturahmi, menolong orang yang sulit. Ya. Maka janganlah kita gampang-gampang, janganlah kita bermudah-mudahan memuji ibadah orang lain. Ya. Atau bahkan yang lebih parah lagi memuji diri kita sendiri. Ya. Karena yang namanya ibadah, kita yakin yang namanya ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, murni ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi seluruh ibadah yang kita kerjakan, termasuk seluruh ibadah yang dikerjakan oleh saudara kita, itu harus tertuju hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memuji orang lain karena ibadahnya, mungkin karena sholatnya, karena puasanya, karena kerajinannya, ya, hanya saja kita khawatir, ya, khawatir orang itu nanti malah sombong atau malah ujub. Ya. Bahkan yang lebih parah adalah kalau kita memuji ibadah kita sendiri di hadapan orang lain. Ya. Jadi yang namanya ibadah itu kan kalau bisa dirahasiakan, dirahasiakan. Ibadah itu kalau masih bisa disembunyikan, maka sembunyikan ibadah itu. Cukup hanya Allah yang tahu. Kemudian diri kita. Ya. Apa manfaatnya kita baca Al-Quran kemudian kita cerita-ceritakan? Apa manfaatnya kalau kita sedekah kemudian kita ceritakan kepada orang lain? Ya. Kalau memang kita menceritakan ibadah kita kepada orang lain supaya orang lain termotivasi, itu silakan. Ya. Tapi kalau kita ceritakan ibadah kita kepada orang lain untuk mendapatkan pujian dari orang tersebut, maka ini hati-hati. Ini hati-hati. Ya, karena perilaku kita, ucapan kita, atau tulisan kita yang men-share ibadah yang kita lakukan dikhawatirkan mengurangi keikhlasan, yang dengan otomatis mengurangi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita perhatikan. Ada orang yang memuji orang lain, ya, supaya orang tersebut balik memuji. Ya, jadi kita memuji orang lain dengan tujuan supaya orang tersebut juga memuji kita. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Ya, juga tidak diperbolehkan. Bahkan juga ada orang yang memuji itu tujuannya untuk menjilat. Dia memuji atasannya supaya orang ini dinaikkan jabatannya, dinaikkan kedudukannya misalnya, atau ditambahkan gajinya. Suka memuji. Pujiannya juga omong kosong, pujiannya cuma basa-basi. Padahal si pegawai ini, karyawan ini tuh kok kinerjanya itu buruk. Kinerjanya kurang bagus, tapi dia pandai memuji, pandai bersilat lidah. Atasannya dipuji, ya, dengan lisan dan dengan tulisan, dengan harapan, dengan embel-embel supaya nanti dia dinaikkan pangkatnya misalnya, atau dinaikkan gajinya, atau dinaikkan tunjangannya, atau yang semisalnya. Ini juga dilarang. Biasanya orang-orang yang menjilat seperti ini, orang-orang yang dia nggak punya, dia kurang bagus kinerjanya. Akhirnya dia cari cara yang lain supaya bisa naik pangkat misalnya, atau supaya dia bisa naik gajinya atau yang semisalnya. Ya. Maka ini cara-cara yang tentunya tidak terpuji. Ya. Memuji atasannya, memuji bosnya,
dengan pujian-pujian palsu, dengan tujuan-tujuan supaya dinaikkan ini dan itu dan sebagainya, ini juga harus kita waspadai. Ya. Kemudian para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau memuji orang dalam masalah dunia? Kalau tadi kan dalam masalah ibadah. Maka kalau dalam masalah ibadah jangan kita hindari sebisa mungkin. Ya. Kalau dalam masalah dunia, maka silakan kalau kita mau memuji orang lain maka silakan. Tapi jangan lupa disisipkan kata Masya Allah. Misalnya kita punya teman, dia baru beli rumah baru, dia diberikan rezeki oleh Allah untuk membeli rumah baru, ya. Maka kita memberikan pujian, Masya Allah, ya, kamu sudah bisa membeli rumah sendiri, ya. Atau misalnya teman kita, dia naik pangkat, ya, Masya Allah, kamu, Alhamdulillah kamu masih muda, tapi pangkatmu sudah tinggi misalnya. Itu silakan kalau dalam masalah dunia. Ya, itu silakan kita memuji orang lain, tapi hendaknya diucapkan, disisipkan dengan ucapan Masya Allah. Ya. Ucapkan apa? Masya Allah. Atau misalnya kita punya teman, anaknya pintar, anaknya sudah hafid Quran. Masya Allah ya, anak kamu sudah hafal 30 juz. Ya. Maka itu silakan kalau memang ini, kalau mau anak hafal Al-Quran ini memang masalah ibadah, ya. Masalah ibadah. Dalam masalah dunia misalkan anaknya orang ini ranking 1 di kelas, atau anaknya ini menang lomba yang sifatnya duniawi, ya, itu silakan. Namun kalau jangan lupa untuk menyisipkan kata-kata Masya Allah, ya. Bagaimana kalau orang tua memuji anaknya, ya, misalnya anaknya itu rajin mengerjakan PR, pekerjaan rumah, atau anaknya itu rajin membantu pekerjaan rumah, ya, ikut bersih-bersih, ikut ini, ikut itu. Kalau memang orang tua itu memuji anaknya, ya silakan, dengan tetap batas kewajaran, ya. Jangan memuji anak yang tidak ada pada anak itu. Jangan memuji anak yang berlebihan, ya, karena bisa jadi anak ini akan jadi anak yang sombong nantinya. Ya. Apalagi kalau kita memuji anak kita untuk lebih menyemangati, untuk lebih memotivasi, ya, itu silakan. Ya, itu diperbolehkan. Misalnya, ya, anak kita dia mendapatkan juara lomba misalnya, ya, lomba cerdas cermat, maka kita berikan pujian yang sewajarnya. Alhamdulillah, ya, kita ucapkan alhamdulillah, tetap segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pertolongan Allah engkau bisa menang lomba ini. Kita ingatkan anak kita, ya. Jadi prestasi apapun yang didapatkan oleh anak kita, prestasi apapun yang diraih oleh putra-putri kita, maka kaitkan, senantiasa ingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nak, ya, kamu bisa menang lomba ini, menang lomba itu, ya. Supaya anak itu juga enggak ujub. Supaya anak ini enggak sombong dengan kemampuannya, sombong dengan kecerdasannya, sombong dengan keuletannya, tidak. Ya. Kita ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya. Allah ngasih kamu kecerdasan sehingga kamu bisa menang lomba ini, lomba itu. Alhamdulillah Allah ngasih kamu taufik, ya, pertolongan sehingga kamu sudah bisa menyelesaikan 5 juz misalnya. Ya, itu kita memuji anak kita dalam masalah ibadahnya ini. Memang tujuannya tidak ada yang lain. Kita bukan ujub, ya. Kita bukan membanggakan anak kita di hadapan orang lain, tidak. Tapi untuk menyemangati anak tadi. Ya, hanya sekedar menyemangati, mensupport, memotivasi, dengan tetap mengingatkan bahwasanya anak kita bisa ini, bisa itu semuanya karena taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingatkan anak-anak kita, kalau kita seorang guru atau kita seorang dosen, kita punya mahasiswa yang dia berprestasi di kelas, berprestasi di kampus, maka silakan memberikan apresiasi, memberikan pujian dengan tetap mengingatkan kalau dia orang Islam, ya, kita ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
kamu bisa meraih gelar-gelar ini, prestasi-prestasi ini, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian karena engkau berusaha. Ya, kasih kata kemudian karena usahamu, karena jerih payahmu, karena keuletanmu, ya. Jadi kita kembalikan kenikmatan itu hanya kepada Allah. Kita nisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kepada usaha kita, kepada usaha mahasiswa kita, kepada usaha murid-murid kita tadi. Ya. Itu tadi tentang memuji dalam masalah duniawi. Kemudian di sini misalnya fahada jaizun wa mustasna minalladzi qablahu. Jadi di dalam perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah juga memuji para sahabat-sahabat beliau. Ya, ni'mar rajulu Abu Bakrin, sebaik-baik lelaki adalah Abu Bakar. Ni'mar rajulu Umar, sebaik-baik lelaki adalah Umar. Ni'mar rajulu Abu Ubaidah, sebaik-baik laki-laki adalah Abu Ubaidah, dan seterusnya. Ada dalam sebuah hadis Nabi SAW dengan secara Nabi SAW dengan secara tegas dan gamblang beliau memuji sahabat-sahabat beliau di hadapan orang lain, di hadapan sahabat-sahabat yang lain, dan itu diperbolehkan. Jadi di sini penulis mengatakan fahada jaizun wa mustasna minalladzi qablahu. Memuji orang lain itu diperbolehkan dengan diperhatikan dua hal. Allah yakunal madhu mujazafatan. Yang pertama, memuji itu tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, wa yu'manu 'alal mamduhi al-ijaba wal fitnah. Orang yang kita puji itu aman dari ujub dan aman dari fitnah. Ya. Ini diperbolehkan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Malaki ka syaiton salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wahai Umar, tidaklah engkau menempuh suatu jalan, ya. Tidaklah engkau menempuh suatu jalan kecuali syaitan akan menempuh jalan yang lain, sehingga syaitan ini enggak akan berpapasan, enggak akan langsung berhadapan denganmu. Malaki kasyaiton salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajj." Tidaklah syaitan, ya, itu ketika menempuh suatu jalan yang di situ ada Umar radhiyallahu anhu sedang lewat, maka syaitan akan cari jalan yang lain. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memuji Umar radhiyallahu anhu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tahu Umar ini tidak akan ujub dengan apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau sampaikan berupa pujian. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak berlebih-lebihan dalam memuji Umar radhiyallahu anhu. Ya. Ini tadi beberapa hal tentang berkaitan berlebih-lebihan dalam memuji. Begitu juga para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki suri tauladan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim dan muslimah, setiap mukmin dan mukminah pasti cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, cinta kepada Nabi, cinta kepada beliau, cinta kepada Rasul. Ini setiap mukmin dan mukminah, setiap muslim dan muslimah pasti cinta kepada Nabi. Ya. Namun kecintaan kita kepada Nabi harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebihan. Ya. Terkadang kita dapatkan di masyarakat misalnya, ya, orang yang memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebihan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Dikatakan bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh Allah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak hal-hal yang terkadang di masyarakat kita dapatkan di situ pujian-pujian dalam bahasa Arab. Itu yang isinya pujian yang berlebihan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau pernah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Ya.
Orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihissalam sampai mengangkat Nabi Isa sampai kepada derajat ketuhanan. Ya. Maka maka kita meyakini Rasul SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala, abdullahi wa rasuluh. Ya, tidak lebih dari itu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW beliau seorang manusia. Hanya saja beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga lapar. Beliau juga pernah terluka. Beliau juga pernah tertawa, beliau pernah menangis. Beliau juga tidur, beliau istirahat. Ya, itu Rasul SAW. Beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah, abdullahi wa rasuluh. Tidak lebih dari itu. Ya. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, maka cinta kita kepada Nabi kita wujudkan dengan mengikuti petunjuk beliau. Bukan malah memuji beliau dengan pujian-pujian yang berlebihan, yang melampaui batas kewajaran atau yang semisalnya. Kemudian para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kita misalnya sudah berusaha menghindar dari pujian dan kita tidak terbesit sedikit pun mengharapkan pujian orang lain. Ya, kita sudah berusaha menjaga hati, menjaga keikhlasan, kita menata niat-niat kita. Ternyata sudah sedemikian rupa ada orang lain yang memuji kita. Ada orang lain yang memuji kita. Ya. Seandainya kita mendapatkan pujian, entah itu berupa lisan atau berupa tulisan, maka hendaknya kita mengucapkan doa, ya, yang dimana doa ini pernah disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahumma anta a'lamu minni binafsi, wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun, wa ufirli ma la ya'lamun, wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya, ini bahasa Arabnya. Kalau memang kita nggak bisa, ya kita bahasa Indonesia saja. Apa artinya? Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lebih tahu tentang diriku daripada aku sendiri. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang maha tahu tentang diriku daripada aku sendiri. Allah yang lebih tahu tentang diri kita dibandingkan diri kita mengetahui tentang diri kita sendiri. Ya. Kemudian wa ana a'lamu bi nafsi minhum, dan aku lebih tahu tentang diriku daripada orang yang memuji aku. Ya, orang-orang yang memuji kita, sekali lagi di awal tadi kita sampaikan, orang-orang memuji kita itu karena mereka tidak tahu isi hati kita. Mereka tidak tahu ketika kita sendirian itu ngapain. Ya, bisa jadi ketika kita sendirian kita bermaksiat, orang lain nggak tahu. Mereka memuji kita karena mereka melihat di saat kita bersama mereka, di saat kita bersama mereka. Ya. Jadi wa ana a'lamu bi nafsi minhum, dan aku lebih tahu tentang diriku daripada mereka. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka, apa yang mereka duga. Jadi pujian orang lain itu kan dugaan. Wa ja'alni khairan mimma yadunnun. Ya Allah, jadikanlah aku pribadi yang lebih baik daripada apa yang mereka sangka, apa yang mereka duga. Wa ghfirli ma la ya'lamun, dan ampunkanlah aku, ampunilah diriku, ampunilah dosaku ya Allah terhadap apa yang mereka tidak tahu. Ya. Ampunilah diriku, ampunilah kesalahan-kesalahanku, ampunilah dosa-dosaku, sedangkan apa yang mereka tidak ketahui dari diriku. Kemudian wala tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah Engkau menyiksa aku terhadap perkataan-perkataan mereka kepadaku. Ya. Ini diantara bagaimana orang-orang soleh sebelum kita, ketika mereka dipuji, yang pada awalnya mereka nggak ingin dipuji, dan mereka nggak berharap pujian, mereka nggak berharap apresiasi dari pihak lain, tapi kok tetap ada orang yang memuji, maka tidak lantas orang-orang soleh di zaman kita, di zaman sebelum kita, itu mereka bangga. Justru ketika mereka dipuji, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka sangka. Ya Allah, jadikanlah aku, ampunilah diriku terhadap apa yang tidak mereka ketahui. Ya. Jangan-jangan Engkau menyiksa aku ya Allah terhadap pujian-pujian yang mereka sampaikan kepadaku. Ini teladan orang-orang soleh sebelum kita, bagaimana ketika mereka mendapatkan pujian. Ya. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan ini, para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang ikhlas
adalah orang yang tidak memperhatikan komentar manusia. Ya. Mau orang komentar ini, mau orang komentar itu nggak peduli. Ya. Mau orang memuji, mau orang tidak memuji, itu tidak dia pedulikan. Ya. Seandainya ada orang yang ngasih masukan, ngasih saran, maka dia perhatikan. Ya. Kalau ada orang ngasih pujian itu nggak peduli. Tapi kalau ada orang ngasih masukan, ngasih saran, maka dia perhatikan. Ya, bisa jadi saran ini saran yang membangun, saran yang bisa mendatangkan kebaikan misalnya. Ada seorang ahli ilmu yang namanya Dhunnun. Beliau mengatakan tanda-tanda keikhlasan itu ada 3. Tanda-tanda keikhlasan ini ada 3. Yang pertama, orang yang ikhlas itu tetap merasa sama antara pujian dan celaan. Orang mau muji, orang mau mencela itu dia nggak peduli. Kalau orang mencela, maka dia lihat kalau celaan itu ada pada dirinya, pada orang tersebut, maka dia berusaha merubah. Tapi kalau celaan itu nggak ada pada diri orang tersebut, dia nggak masalah. Ya. Orang mencela kita, orang mencaci maki kita, orang menjelek-jelekan kita, karena dia tahu sedikit dari aib kita. Kalau Allah bongkar siapa diri kita sebenarnya, maka orang itu bisa lebih mencaci maki kita lagi. Ya. Orang menjelek-jelekan kita karena dia cuma tahu sedikit tentang kesalahan kita, tahu sedikit tentang aib-aib kita misalnya. Dan yang Allah tutupi masih lebih banyak. Ya. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang sama antara pujian dan celaan. Kemudian yang kedua, orang yang ikhlas adalah orang yang melupakan amalan kebaikannya. Orang yang ikhlas, orang yang berusaha melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di masa lalu itu nggak usah diingat-ingat, lupakan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha tahu. Allah memiliki malaikat, menciptakan malaikat yang senantiasa mencatat dan mengawasi. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Ya. Jadi kalau kebaikan itu jangan diingat-ingat terus. Ya. Saya pernah ngasih orang ini, saya pernah nyumbang orang ini, kok sekarang saya sulit kesusahan, kok orang ini nggak membalas kebaikan saya. Itu jangan diingat-ingat. Ya. Kebaikan-kebaikan kita, ibadah-ibadah kita itu jangan diingat-ingat, lupakan. Kemudian yang ketiga, orang yang ikhlas adalah mengharapkan balasan dari amalan di akhirat, bukan balasan di dunia. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang senantiasa berusaha, dia mengharapkan balasan di akhirat. Ya, bukan balasan yang di dunia. Ya. Jadi tujuan utama orang yang ikhlas itu adalah tujuan akhirat. Motivasinya adalah motivasi akhirat. Ya. Jadi untuk balasan-balasan di dunia itu dia tidak terlalu perhatikan. Ya. Jadi orang boleh misalnya seseorang puasa, itu yang pertama dia puasa karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini niat yang pertama, niat yang inti. Ingin mendapatkan ganjaran. Kemudian dia ada niat-niat yang lain. Ya. Tapi niat yang utama tetap niat akhirat. Kemudian dia sisipkan niat-niat yang lain, misalnya ketika dia puasa, dia sekalian diet misalnya. Atau ketika dia puasa dia sekalian berhemat. Ya. Ini niat-niat yang sifatnya duniawi itu ngikut. Jangan dijadikan tujuan utama. Kalau kita jadikan tujuan-tujuan duniawi tujuan yang utama, ini akan menodai keikhlasan kita. Itu akan menodai kemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu tadi sedikit pembahasan tentang larangan berlebih-lebihan dalam memuji orang lain. Dan harus kita perhatikan dan senantiasa kita ingat, karena di ayat yang pertama di surat Al-Fatihah, menurut di ayat yang sering kita baca ketika salat, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang berhak dipuji. Ya, Allah yang pantas untuk dipuji. Karena Allah zat yang maha sempurna. Allah tidak memiliki kekurangan, Allah tidak memiliki aib. Ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngasih rezeki kepada kita, itulah yang berhak dipuji. Ya. Adapun kita manusia biasa, kita tidak layak untuk mendapatkan pujian. Ya. Kita tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Hanya Allah satu-satunya zat yang pantas dan berhak mendapatkan pujian karena Allah yang maha sempurna. Ya, wallahu alam. Para pecinta iman, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Alhamdulillah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memudahkan kita membahas sebuah tema yang masih berkaitan dengan dosa-dosa lisan atau kesalahan-kesalahan lisan, yaitu memuji orang lain dengan pujian yang berlebihan, ya. Memuji yang berlebihan itu diantaranya adalah kita memuji orang yang dimana orang ini kita memuji orang dengan suatu sikap yang dimana sikap itu, sifat itu tidak ada pada orang tersebut, ya. Ini kan namanya pujian berlebihan dan juga pujian yang palsu atau pujian yang rekayasa. Atau juga kita memuji orang lain yang dimana orang tersebut sampai kepada tingkatan ujub, ya, dia bangga dengan dirinya, kemudian dia meremehkan orang lain, dia merasa puas dengan ibadahnya, ya. Ini juga tidak diperkenankan, ya. Adapun kalau mau memuji orang lain, maka silakan memuji khususnya dalam urusan-urusan duniawi dan tetap tidak berlebihan. Kemudian orang yang kita puji adalah orang yang insya Allah dia aman dari penyakit ujub atau sombong atau yang semisalnya, ya. Jadi dengan mempelajari pembahasan ini, mudah-mudahan kita semuanya lebih berhati-hati dalam menggunakan lisan dan kita lebih berhati-hati dalam menulis, ya, karena lisan dan tulisan ini kan saudara kembar. Apa yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Begitu juga apa yang kita tulis akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mumpung Allah masih memberikan kita umur, Allah masih memberikan kita kesempatan, maka ucapan-ucapan yang baik. Kalau memuji jangan berlebihan. Memuji dengan apa adanya pada orang tersebut, ya. Tapi tetap kita memuji dengan yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya tentang orang, yang saya tahu dari orang ini begini, ya. Dan Allah yang Maha tahu tentang orang tersebut. Itu saja. Yang saya tahu tentang orang ini begini, dia punya sikap ini, punya sifat ini, dan Allah yang Maha tahu tentang orang tersebut, ya. Wala uzaki 'alallahi ahada. Dan aku tidak mensucikan seseorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menganggap diri kita suci dan kita tidak boleh menganggap orang lain adalah orang yang suci. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa diri kalian itu suci. Huwa a'lamu biman yattaqwa. Allah yang paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa kepadanya, ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari penyakit-penyakit lisan dan dosa-dosa lisan. Wallahu a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.